Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Tekom akan mempresentasikan penganalisisan dan pengembangan metode perkiraan cuaca. Next. Nah, di sini ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitu Aminatus Solihah Putri dengan NIM akhir 012. Yang kedua ada Fatimah Nur Alifia dengan NIM akhir 022. Yang ketiga ada Reksi Pasha Dwi Olivia dengan NIM akhir 034. Dan yang terakhir ada Herman Wirdaun Renhat Rungi dengan NIM akhir 076. Nah, dalam presentasi kali ini yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian umum tentang teknik komputasi atau TEKOM. Yang kedua yaitu prinsip teknik berpikir secara komputasional. Yang ketiga pembahasan studi kasus. Yang keempat keterkaitan antara studi kasus dan teknik komputasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Nah, pengertian umum. Teknik komputasi adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan operasi hitungan. Penggunaan metode numerik atau teknik komputasi, karena ketika penemuan suatu permasalahan aritmatik tidak semua dapat diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, pada prinsip matematik sendiri, jika terdapat suatu persoalan yang dilihat adalah persoalan atau permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan dicari solusinya atau tidak dapat diselesaikan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatimah. Prinsip berpikir, dekomposisi, merupakan prinsip di mana pembagian suatu masalah yang besar menjadi kecil bahkan lebih kecil sampai masalah itu sekecil mungkin dan dapat kita selesaikan dengan baik. Abstraksi, prinsip ini merupakan suatu prinsip di mana mengharuskan kita fokus terhadap poin-poin permasalahan tertentu. 3. Pattern recognition, prinsip pada proses ini dapat disebut juga dengan pengenalan pola. Yang dimaksud pengenalan pola ialah kita melihat beberapa masalah kecil untuk mencari apakah ada kesamaan antara masalah kecil tersebut. 4. Penulisan algoritma. Prinsip ini merupakan prinsip akhir pada proses yang merupakan penulisan beberapa instruksi untuk menjelaskan beberapa masalah. Next. Pembahasan. Cuaca yang ada di Indonesia berubah-ubah, bisa berubah setiap hari atau bahkan bisa juga berubah hanya dalam hitungan jam saja. Oleh karena itu, dalam melakukan prediksi atau ramalan terhadap cuaca tidaklah mudah. Hal itu membutuhkan pemahaman mengenai sifat-sifat dari atmosfer atau dinamika atmosfer. Selain itu juga dibutuhkan banyak pengalaman dan juga keberanian dalam menentukan atau meramal cuaca tersebut. Sebenarnya untuk pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk melakukan perakiraan cuaca sudah banyak dilakukan di luar negeri, namun masih kurang cocok untuk kondisi lintang tropis yang ada di Indonesia. Next. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan meningkatnya fenomena alam serta cuaca ekstrim, tentunya diakibatkan dengan adanya faktor cuaca yang terus-menerus meningkat. Secara umum, ketika hendak melakukan perakiraan cuaca harus berdasarkan 1. Data pengamatan secara langsung, 2. Prosedur dan metode yang digunakan ketika hendak melakukan ramalan cuaca. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang sudah dilakukan, ketika sudah mendapatkan data dari hasil penelitian, masih belum bisa dipastikan bahwa data tersebut akan benar dan sesuai antara data dan kenyataan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reksi Pasha. Data yang biasa didapatkan dalam penelitian perakiraan cuaca menggunakan tekanan air dan udara yang dianalisa. Kemudian dibuatkannya kontur garis cuaca. Tujuannya yaitu untuk memperoleh berbagai pola yang menggambarkan cuaca yang saat ini terjadi. Selanjutnya, dari pola-pola yang didapatkan menghasilkan beberapa sifat dan ciri-ciri cuaca yang sedang terjadi maupun belum terjadi.
Data kuantitatif yang didapatkan dari pengamatan juga tidak digunakan sebagai inputan objektif. Dan metode yang digunakan adalah metode penginterpretasian data hasil pengamatan dan data perakiraan cuaca atau NWP, yaitu Numerical Weather Prediction. Adapun prinsip dasar memperkirakan cuaca atau biasa disebut dengan meramal cuaca antara lain, yang pertama, adanya penjalaran dari asal sumber massa udara dan masuknya massa udara. Kedua, mengidentifikasi adanya faktor awal yang menimbulkan adanya pertumbuhan awan hujan. Yang ketiga, mengelompokkan beberapa faktor dukungan yang juga memungkinkan menjadi penyebab pertumbuhan awan hujan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama studi pustaka, yaitu mempelajari secara keseluruhan sistem, analisa, dan juga perakiraan cuaca yang sedang berjalan baik dalam kantor BMG maupun kantor meteorologi luar negeri. Yang kedua ada teknik observasi, yaitu teknik pengamatan langsung. Yang ketiga ada menganalisa sistem yang sedang berjalan. Yang keempat ada memprediksi berdasarkan data hasil pengamatan. Yang kelima ada model diagram alir proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Herman Wardawan Renhat Rumi. Yang berikutnya di sini keterkaitan studi kasus dengan teknik komputasi. Keterkaitannya adalah secara umum teknik komputasi merupakan suatu teknik yang menjadi pemecah suatu permasalahan. Oleh karena itu, dalam perakiraan cuaca yang dilakukan ini dapat memberikan sedikit solusi mengenai ketidakpastian cuaca atas perubahan drastis yang tiba-tiba terjadi, menjadi adanya sedikit antisipasi antar warga untuk berjaga-jaga, mempersiapkan solusi jika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba dari panas ke hujan. Next. Selain itu, dalam teknik komputasi juga menggunakan prinsip berpikir secara numerik. Hal itu juga berkaitan dengan adanya perakiraan cuaca yang bukan hanya sekedar mengidentifikasi, melainkan juga melakukan sebuah perhitungan dalam memprediksi yang dilakukan menggunakan beberapa metode antara lain. Pertama adalah rancangan sistem, kedua rancangan perakiraan cuaca, ketiga metode integrasi perakiraan cuaca, di mana ketiga metode tersebut membutuhkan perhitungan dan teknik berpikir secara komputasional. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah salah satu penerapan teknik komputasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara berpikir secara komputasional. Contohnya adalah melakukan penganalisaan dalam ramalan cuaca. Hal itu tentunya sangat membutuhkan pemikiran secara numerik dan melakukan beberapa metode yang dapat memberikan hasil yang pasti dan tepat. Perakiraan cuaca ini termasuk ke dalam penerapan teknik komputasi karena dapat memberikan sedikit solusi kepada warga dan juga ahli meteorologi yang tentunya membutuhkan ini untuk mengatur dan memberikan informasi akurat mengenai perubahan cuaca yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok